Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya hormati, pemirsa dimanapun Anda berada, Allah mensyariatkan kepada umat Islam supaya berkhitan. Bagi laki-laki hukumnya wajib, bagi perempuan itu hukumnya sunnah. Apa yang dimaksud dengan khitan itu? Artinya adalah motong ujung daging yang ada di zakar laki-laki. Kenapa kita itu melaksanakan khitan itu? Karena khitan itu merupakan perintah yang harus kita laksanakan oleh kita seorang muslim. Yang mana yang pertama kali melaksanakan khitan itu adalah Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim itu melaksanakan khitan ketika dia umur 80 tahun. Dan khitannya itu pakai kapak. Coba bayangkan, kalau kita ada orang sekarang umur 80 tahun baru mau khitan, dan khitannya pakai kapak yang besar. Ya, sekarang ini misalnya Ghafur saja itu masih kecil, khitan pakai pisau yang kecil, tajam, sudah takut, sudah jerit, aduh, ketakutan. Nah, kayak Mael di film Upin Ipin ketika mau sunatan, sudah takut. Nah, dan lebih parah lagi, sunatannya disunat sendiri, tidak pakai orang lain. Itu gambaran kayak itu. Tapi Nabi Ibrahim melaksanakan itu semata-mata dia taat kepada Allah, semata-mata melaksanakan perintah Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang datangnya dari Abu Qatadah, Rasulullah bersabda, "Ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu samanina sanatan bil kutumi." Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan pada umur 80 tahun dengan menggunakan kapak. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa Islam itu mensyariatkan untuk berkhitan? Yang pertama, khitan diwajibkan supaya ibadahnya itu sah, supaya sholatnya sah. Kenapa? Karena orang yang belum khitan itu di ujung kemaluannya itu ada sisa-sisa najis kencing. Dengan sisa-sisa najis kencing ini maka sholatnya tidak sah. Maka dengan dipotong ini, maka itu otomatis dia itu bersih dari tanggungan najis berupa kencing. Itu yang pertama. Yang kedua, anak ketika sudah disunat maka bisa dibawa ke masjid. Kenapa? Karena dalam keadaan suci, walaupun dia berpegangan dengan ayahnya atau dengan orang lain, dengan ibunya, maka ibunya sah. Tetapi ketika anak kecil itu belum sunatan dan di ujungnya masih ada najis, ketika dia megang ibunya dan ibunya dalam keadaan sholat, maka ibunya batal. Karena apa? Menanggung najis. Begitupun ketika ikut ayahnya, lalu dia itu ketika sholat itu megang ayahnya ketika sholat, maka sholat ayahnya tidak sah. Kenapa? Menanggung najis. Maka karena itu kita punya anak itu perlu disunat. Kemudian yang kedua itu, kemudian yang ketiga untuk apa? Kita sunat itu dalam rangka kita itu melaksanakan fitrah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim itu sunatan pada umur 80 tahun. Nah, kalau kita mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad dan juga yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, maka nantinya kita akan mendapatkan barokah dari burung yang kita miliki ini, mendapatkan barokah anak-anak yang barokah. Seperti Nabi Ibrahim mempunyai anak yang barokah. Siapa? Mempunyai anak Nabi
Ismail. Dari Nabi Ismail turun menjadi keturunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling baik yang mendapat pujian dari Allah. Kemudian punya anak Nabi Ishak keturunan, punya Nabi Musa, kemudian sampai kepada Nabi Isa. Maka dengan sunat yang diniatin untuk mentaati Nabi Ibrahim, mentaati Nabi Muhammad, maka akan melahirkan nanti dari yang disunat itu keturunan yang barokah. Kemudian yang keempat itu, kita ini akan terhindar dari penyakit kelamin seperti beser dan penyakit-penyakit yang lain. Kenapa? Karena kemaluannya itu atau burungnya dalam bahasa metafornya itu bersih dari kotoran-kotoran yang biasanya tidak bersih bagi orang yang belum sunatan. Kemudian yang kelima itu, bagi seorang laki-laki yang menikah, maka lebih memberikan kepuasan kepada istrinya. Ada sebuah cerita, ada seorang perempuan yang dia itu masuk Islam. Lalu kemudian dia setelah masuk Islam bercerita, setelah dia masuk Islam, dia lalu kawin dengan orang Islam yang sebelumnya sudah kawin dengan non-muslim. Ketika dia dalam kondisi tidak muslim, dia itu dia sudah menikah dengan orang yang tidak muslim juga. Namun setelah dia itu masuk Islam lalu cerai dengan suami yang pertama, lalu kawin dengan suami yang kedua, ternyata dia bercerita beda rasanya ketika dia masih kumpul tidur dengan seorang yang belum sunatan dengan orang muslim yang sudah sunatan. Itu secara hikmah, secara hubungan suami istri. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kapan pelaksanaan daripada hitan ini? Maka hitan ini dianjurkan ketika anak itu umur 7 hari bersamaan dengan akikahnya. Mungkin orang tua kita tidak tega melihat anaknya 7 hari itu disunat, tapi kalau disunat lebih awal, maka anaknya lebih awal bebas dari tanggungan najis. Lebih awal dia mentaatin syariat Allah. Lebih awal dia mencontoh mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, tetapi kalau umpama dilaksanakan itu sudah terlambat, terutama tradisi di kita ini baru biasanya sunatan kalau sudah hatam Al-Quran. Ada sunatan ketika lulus PAUD. Ada yang sunatan itu sudah lulus PATK. Tapi yang penting dia itu paling lambat harus sunatan ketika dia sebelum waktunya punya kewajiban melaksanakan sholat. Kenapa? Karena kalau dia belum sunatan maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia menanggung najis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi orang yang baru masuk Islam, ini ada non-muslim baru masuk Islam, maka hukumnya wajib bersunatan ketika dia masuk Islam. Umpamanya dia masuk Islam ketika umur 10 tahun, ya pada waktu itu langsung wajib sunatan. Ketika dia misalnya tuh umur 50 tahun baru masuk Islam, ya pada waktu itu dia wajib sunatan. Kenapa? Karena dia itu agar sah melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat. Kenapa? Karena kalau dia itu masuk Islam, lalu melaksanakan sholat, dan dia dalam kondisi tidak sunatan, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia menanggung najis. Yang menjadi pertanyaan, kalau terlanjur dia itu belum sunatan, lalu sholat, ya mungkin makfulah bagi orang yang baru masuk Islam, yang masih awal. Tapi setelah itu harus melakukan proses untuk melaksanakan sunatan. Hadirin hadirat yang saya hormati, maka karena itu, marilah kita sebagai seorang muslim, kita melaksanakan syariat sunatan ini dalam rangka apa? Kita mengikuti millah Ibrahim. Yang mana dengan mengikuti millah Ibrahim ini, dengan cara mengikuti syariat Nabi Muhammad, kita ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Kita mendapatkan barokah dari Allah, diberikan keluarga yang barokah dan anak keturunan yang barokah, anak yang sehat, anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga nanti anak keturunan yang dihasilkan dari yang disunat itu anak yang membahagiakan orang tua, anak yang bertakwa kepada Allah, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.